Oke? Nah, jadi itu dia teman-teman. 2 hal kunci analisa untuk profit maksimal. Pertama adalah jangan nyangkut. Jangan kita gegabah dengan nggak masalah gue nyangkut, nanti gue tinggal store uang lagi. Nggak masalah gue nyangkut, deposito gue banyak, reksadana banyak, kurang apa? Nggak ada. Kalau kita nyangkut, artinya kita nggak belajar sesuatu. Nah, kalau kita taruh uang tambahan, hasilnya sama aja, akan nyangkut. Dan udah keseringan nyangkut, ujung-ujungnya 2. Saham beli udah bener, naik dikit dijual. Naik dikit dijual. Turun banyak, ya nyangkut lagi. Kenapa? Udah habit. Hobi. Gitu. Oke? Nah, lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita jadi nggak percaya bahwa pasar modal itu adalah suatu tempat yang penuh peluang. Gitu. Pasar modal adalah peluang bagi kita yang tidak nyangkut. PR adalah tidak nyangkut dulu. Urusan untung besar atau kecil itu nanti belakangan. Intinya adalah nggak nyangkut dulu. Jangan kita mikir untung gede dulu, tapi kalau nyangkut gimana? Tenang, kalau nyangkut, saham kan nanti juga pasti akan naik, kita invest. Mendingan jangan. Mendingan beli reksadana saham aja, kalau pemikirannya seperti itu. Percayalah. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah belilah saham ketika udah di bawah, di range konsolidasi sudah terlihat, ketika dia break resisten, karena biasanya itu adalah awal dari fase bullish baru. Semakin rendah dia turun, semakin panjang dia konsolidasi di bawah, semakin powerful harga sahamnya bisa bergerak rally. Dan untuk mengikuti rally-nya gimana? Teman-teman tinggal cek di YouTube kami cara mencari saham di awal fase bullish, atau nanti teman-teman bisa ikutan kelas Systematic Trading Management 2.0 tanggal 25 Juni. Di sana teman-teman akan menggunakan TradingView dan ada indikator khusus dari galeri saham yang diberikan related dengan kelas STM 2.0 tersebut. Bisa praktek bareng, dan nanti dalam sebulan ke depan kita masuk dalam grup GS Pro, membership GS Pro yang menjadi free juga untuk teman-teman untuk bisa bareng-bareng analisa. Oke, itu dia. Sekarang saya mau coba cek pertanyaan di sini. Saya mau coba cek pertanyaan. Dari atas dari bawah ya. Sebentar ya. Dari atas dari bawah. Oke, dari yang pertama dulu ya. Dari siapa nih? Oke. Dari banyak sekali yang join sampai saya susah nyari pertanyaan. Nah, dari Pak Grandi tadi udah ya, kalau nyangkut di blue chip gimana? Jadi poinnya adalah tentuin dulu saya kalau beli saham mau cari untung atau mau cari invest. Kalau mau cari invest, maka siap-siap nyangkut. Gitu. Maksudnya apa? Saya beli pertama bukan untuk langsung untung, tapi saya berdoa dan berharap lu jangan naik-naik, biar cash flow bulanan dari gaji, dari usaha dan lain-lain bisa untuk ngebeliin saham selama mungkin dengan harga serendah mungkin, sehingga kalau tadinya dengan harga di atas saya bisa dapat 20 lot, dengan harga di bawah saya bisa dapat 30 lot. Ujung-ujungnya lot makin banyak, dividen makin tinggi, passive income makin tinggi. Di sana itu kalau untuk invest. Oke, lalu dari Pak Aceh Pabi. Pak Rio, gimana cara menahan rasa emosional jika melihat saham yang lagi rebound? Pakai moving average, Pak. Ini saya tahu nih, saya ngerti perasaan ini. Lagi turun tiba-tiba rebound 5%, 10%, 15%, rasanya gila, gue kemarin udah ngeliatin ini saham, tapi gue nggak beli. Aduh, itu udah tinggal sedikit lagi nggak beli. Ya kan? Tapi dilihat teman-teman, coba lihat pakai moving average lagi. Inilah kenapa teman-teman saya sarankan ikut kelas Systematic Trading Management STM 2.0, karena ada indikatornya juga. Jadi teman-teman bisa apa? Teman bisa lihat bahwa rebound, ya reboundnya mah cuma rebound sementara, nggak usah dipusingin. Kita bisa ngomong kayak gitu loh, gitu teman-teman. Karena apa? Saya tahu kok, saya ada teman satu, dia itu trading itu mencari rebound. Saham udah turun 20%, dia berharap dapat rebound 5%, 10%. Ujung-ujungnya apa? Nyoba sekali, nyoba 2 kali, nyoba 3 kali. Nyangkut. Uang warisan pula. Susah. Diomongin, nggak bisa. Diomongin nggak bisa. Jadi harus ngerti sendiri.
That's why di galeri saham kita nggak cuma kasih rekomendasi, kita kasih teman-teman tools. Biar apa? Biar teman-teman tahu juga dengan jelas gimana cara pakainya, pakai metode yang kita juga pakai sama-sama, itu kita pakai sama-sama, biar bisa belajar sama-sama, praktek sama-sama, ya sukses juga sama-sama. Oke, lalu dari Pak Imam Wicaksono, lebih baik beli saham konsolidasi daripada downtrend. Betul Pak, mendingan lagi konsolidasi. Base-nya kelihatan, supportnya, stop loss-nya itu juga kelihatan. Dan kalau rally akan lebih powerful daripada kalau lagi downtrend. Karena downtrend turun 10 hari, rebound 2 hari, turun lagi 10 hari. Gitu. Lalu habis itu seperti, ini ada lagi juga dari Renaldo Sandi. Kalau kasus seperti Adaro bagaimana ya? Apakah termasuk konsolidasi? Adaro udah tinggi. Kita kan di sini bicaranya adalah udah turun banyak, konsolidasi. Kalau Adaro itu udah tinggi, Adaro tingginya jauh dari 1.200 kan udah 3.600 kan, 3.200 udah tinggi. Cuma biasanya kalau sama lagi uptrend, konsolidasi itu penting untuk menjadi base loncatan selanjutnya. Tapi tuh sekarang sih masih belum ya. Kategori masih uptrend kok, cuman kelihatannya akan mulai konsolidasi dulu gitu Pak. Lalu Anthony Wijaya 88, apa Pak arti konsolidasi apakah sama dengan akumulasi? Nah, ini menarik nih. Konsolidasi bisa dua, akumulasi atau distribusi. Kita nggak perlu tahu deh kode brokernya apa, asing, lokal, dan lain sebagainya, nggak perlu tahu. Intinya kalau kita udah ketemu konsolidasi, yang kita tunggu adalah, ini konsolidasi nih, bayang ya, dia break resist atau dia break support. Kalau endingnya adalah dia break support, maka itu konsolidasi distribusi. Tapi kalau endingnya dia adalah break resist, itu adalah konsolidasi akumulasi. Nanti akan tetap pelajari juga sebenarnya di YouTube udah banyak sih, di YouTube Galeri Saham udah di beberapa video saya udah jelasin. Tapi ini kita akan jadi materi juga di kelas STM 2.0. Cek ya, 25 Juni. Oke, lalu habis itu dari Duta Shampoo Line 00. Mau tanya kok, gimana memanage minus di saham? Apakah di average down atau cut loss? Oke, saya baca dulu. Dan apakah ada tips untuk tidak panik dan conviction dengan analisa kita? Saya mulai dari yang paling belakang. Gimana tips untuk tidak panik dan yakin, punya conviction terhadap analisa? Metodenya harus benar dulu. Kita udah pakai metode yang benar belum? Kita dengar dari mana metode? Dari orang A, B, atau C? Dia make nggak metode tersebut? Atau kita cuma dengar karena dia sharing? Yang nge-share beneran trader, profesional trader, atau influencer doang? Kita harus lihat. Karena metode trading itu tinggal baca buku, teman-teman. Teman-teman ke Gramedia, teman-teman buka buku analisa technical, coba lihat deh, sama semua isinya. Ya kan? Kebanyakan mirip-mirip gitu kan. Tinggal comot ini untuk di-share nah, teman-teman coba lihat who are they gitu kan. Jadi itu yang paling penting, teman-teman belajar dari mana. Nah, metode misalnya udah benar. Kalau metode udah benar, yang kedua adalah cut loss atau average down. Metode yang benar pasti tidak menyarankan kita untuk average down. Di sana, metode yang benar tidak akan menjelaskan kita untuk average down. Contoh gini. Saya mau trend following dan saya pakai moving average. Saya pakai moving average, let's say yang umum berapa sih? Karena kalau di galeri saham agak nggak umum gitu loh. Yang umum misalnya 20 deh, EMA 20. Oke. Jadi kita mau trend following pakai moving average 20. Artinya apa? Kalau sahamnya di atas EMA 20 kayak gini, di atas ini, simpen. Kenapa? Cenderung naik. Oke. Anda kalau punya saham kayak gitu untung dong, teman-teman ya. Logika nih ya, untung kan? Nah, ini metode nih. Kita udah pelajari dan kita udah yakin dengan cara ini. Nggak ada yang perfect, tapi intinya kita udah ngikutin. Oke, nah ketika harganya turun ke bawah MA20, teori ngomongnya apa? Average down atau cut loss? Average down
No, average down adalah yang nggak siap cut loss. Average down adalah orang yang belum siap menghadapi realita di pasar modal di sana. Dan jangan ikut-ikutan kata average down kalau yang ngomong itu adalah investor. Karena investor memang pengennya average down. Ada saham bagus, dia akan berdoa, lu turun dulu dong, kalau bisa lu turun setahun, lu turun terus. Kenapa? Gue butuh waktu untuk ngumpulin income biar gue bisa beli terus saham lu. Gitu. Jadi jangan gabung-gabungkan antara investasi dengan trading. Itu dunia yang berbeda. Dan kalau kita udah yakin dengan metode, maka coba teman-teman lihat metode teknikal yang kita pelajari, mau yang gratis, mau yang bayar dari buku lokal, buku luar negeri, pasti tidak ada istilah average down. Setuju nggak? Oke, lanjut. Lalu dari Pak Aceh Pabi, semoga menjawab ya tadi Pak Duta Sampo. Pak Aceh Pabi, MPMX bagaimana cara teknikal Pak? Apakah boleh masuk? Coba pakai metode yang sudah Bapak pelajari. Apakah sudah waktunya masuk? Oke, coba Bapak cek dengan metode yang kita share juga di Galeri Saham. Apakah sudah waktunya masuk? Atau kita doang yang pengen untuk masuk? Karena harganya sudah turun terlalu banyak. Hati-hati ya. Jadi kita harus cek di sana. Oke? Lanjut. Lalu di sini dari Pak Trisu Bekti, ADMR. Apa ini? ADMR. Oh, mungkin lagi konsolidasi ya? Yes, cuman dia konsolidasi menurun. Jadi ya let's see ya. Mungkin saya rasa dia lagi ngebikin flag besar nih. Flag dari sejak IPO itu jadi kayak flag besarnya. Coba dicermatin aja. Tapi not to buy. Kenapa? Di bawah moving average kok. Ya kan? Tapi kan di bawah ini. Nah, tapi itu yang bahaya. tapi itu yang bahaya. Oke? Lalu abis itu dari Pak Yupi Gunawan, Tekim INKP. Tekim yes, dia dalam range konsolidasi. Masih range konsolidasi loh ya Pak ya. Tekim ya. INKP masih dalam range konsolidasi dan cenderung di area atas. Tapi kalau Tekim kalah. Lebih bagus di INKP, tapi belum waktunya. Lalu dari Pak Mark Lee Ars, outflow lebih besar dari inflow, market is not okay. Yes, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau outflow artinya kan jual, lebih besar daripada inflow, kan artinya beli. Hukum demand supply di Tanah Abang. Kalau barang yang nggak laku, nggak banyak yang mau beli, ya di diskon. Begitu. Lalu lagi nih dari Yulianto DR. Kalau sudah nyangkut, apakah tunggu konsolidasi atau cut loss Pak? Gini, ini saham turun terus, kita udah nyangkut, konsolidasi, jangan buru-buru cut loss. Konsolidasi jangan buru-buru cut loss. Kalau dia tiba-tiba dari konsolidasi dia tembus resist, dia cenderung bisa naik lagi. Jadi jangan main cut loss, jangan abis nonton IG live ini langsung cut loss semua saham nyangkut. Enggak, poinnya adalah konsolidasi dulu. Tapi kalau setelah konsolidasi kita udah nyangkut nih, dari sini turun sini, dia break support dari konsolidasinya, di situ baru cut loss. Artinya dia ada resiko penurunan lebih dalam lagi. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari sinyal uang, Pak kalau pakai trading itu, Pak kalau pakai trading hanya di satu saham, bagaimana strategi? Contoh Bank BRI, makasih Pak Rio. Oh gini, jadi kalau tradingnya hanya di satu saham, boleh banget. Dengan trading hanya di satu saham, kita jadi kenal sama sahamnya, paham dengan karakternya, dan punya feeling. Karena fokus ke satu saham. Trader banyak yang merugi karena dia merasa kenal sama sahamnya padahal baru nganalisa satu kali. Dia merasa paham dengan karakternya padahal baru nganalisa 2 kali. Gitu. Punya feeling ini saham bakal naik padahal baru nganalisa hari ini. Pakai feeling. 3 hal tadi akan muncul kalau kita kenal sama sahamnya dengan cara fokus di trading di saham yang sama. Boleh nggak? Boleh. Tapi teman-teman harus ngerti bahwa butuh waktu untuk bisa memahami satu saham.
Tapi itu akan jauh lebih bagus daripada kita orangnya yang tiba-tiba gonta-ganti saham, gonta-ganti saham, nyangkut, ganti saham, nyangkut, ganti saham, nyangkut. Setiap saham yang saya beli pasti turun. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi dia kalau mau beli saham pasti turun tuh. Dia beli saham pasti turun. Ada yang kayak gitu. Daripada kayak gitu, mendingan apa? Fokus di satu saham coba deh. Dan mau nggak mau kalau fokus satu saham, tradingnya lebih ke jangka pendek. Di sana. Kalau udah jago, pakai margin. Gitu ya. Lalu dari Learning Nesia, friend Pak Rio, friend konsolidasi udah selesai belum? Ya, masih konsolidasi Pak. Untuk friend ini masih konsolidasi. Jadi let's see apakah dia bisa melewati level 90 lah ya, kurang lebih 90. Oke, lalu dari Yusefrea, Koryo, indikator membedakan saham bahwa itu masuk dalam kategori harga di bawah. Gimana? Koryo, indikator membedakan saham bahwa itu masuk dalam kategori harga di bawah apa ya? Takutnya salah prediksi, bukan harga bawah malah jadi serok bawah. Oh, moving average Pak. Jadi kalau sahamnya lagi turun ya, di bawah, nih harga turun nih, di bawah 3 moving average, arti jelek. Dia mau naik tinggi-tingginya, kan masih di bawah 3 moving average. Kita tahu bahwa itu cuma dead cat bounce. Tapi kalau sahamnya udah di bawah, MA-nya udah gini, itu udah beda cerita. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut dari Aquismai. Konsolidasi dalam berapa bulan, Pak Rio? Jadi gini teman-teman, konsolidasi makin panjang makin bagus. Di sana, makin di harga bawah makin bagus. Tapi konsolidasi di harga atas ketika rally itu juga bagus. Kenapa? Itu jadi base lantai baru untuk loncat lebih tinggi harga sahamnya. Oke, jadi kalau bagi saya sih mungkin konsolidasi lihat di atas 1 bulan lah. Itu biasa akan lebih powerful daripada kalau cuman seminggu 2 minggu. Lalu dari Josie Hombing, KF PRD gimana ya? Wah, sudahlah, berat. Enggak. Mendingan beli obatnya, tes darah di sana daripada beli sahamnya. Gitu. Jangan sampai nyangkut kita di Prodia. Coba dihitung, bisa cek darah berapa kali dalam sebulan. Gitu ya. 10.000 jadi 6.000, beli 100 juta tinggal 60 juta, 40 juta rugi. Teman-teman hitung, sekali cek darah di sana berapa? 2 juta. Bisa berapa kali cek darah dalam sebulan? Sehat-sehat deh tuh. Ya kan? Kita mikirnya di sana. Oke, lalu dari Pak Imam Wicaksono, RS Modul mirip Darvas nggak sih Pak? Yes, gini Pak, jadi Darvas Box itu adalah induk dari sebuah metode breakout. Salah satunya metode breakout. Jadi RS Modul itu kita buat Darvas Box kurang lebih apa ya, versi yang lebih kecil, lebih dekat, lebih rapat dengan harga saham Pak. Jadi daripada kita nunggu sahamnya naik banyak baru tembus, kenapa nggak kita beli ketika dia belum terlalu banyak naik dan langsung tembus resisten?